warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan rukun pada hari ini. Salam dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua, tadi pantun sudah dimulai oleh Bu Ice, jadi kami dari kelompok 2 tidak akan memaparkan pantun. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sebagai moderator, penyaji yaitu Ibu Yulia Fitri, dan yang akan menanggapi Ibu Yulina Sari. Terlebih dahulu yang terhormat Ibu Fasil Ibu Soyati, yang terhormat Ibu dan Bapak PP, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah kasus yang akan disajikan. Kita persilakan. Oke, terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk salamnya kami tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu. Yang kita hormati Ibu Suryati selaku fasilitator kita pada kelas ini. Kemudian teman-teman sama CGP Angkatan 9. Sebelumnya izin apabila nanti terdengar agak gaduh karena ini meetingnya di rumah, kebetulan lagi rame-ramenya, jadi nanti kalau ada suara-suara yang mengganggu mohon dimaklumi. Tadi udah dibilang sih untuk menahan suaranya, mudah-mudahan sampai akhir presentasi nanti mereka mampu menahannya. Oke, izin untuk berbagi layar Bapak dan Ibu. Lihat ya Bapak dan Ibu. Sudah Bu Yul. Oke. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu untuk ruang kolaborasi modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika yang disajikan oleh kami kelompok kelompok 2, yaitu terdiri dari Ibu Elsa Widya SPDI, Ibu Yulina Sari SPDI, dan saya sendiri Ibu Yulia Fitri. Kasus yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah pada suatu lembaga pendidikan swasta tingkat SD terdapat satu orang siswa yang duduk di bangku kelas 1. Alhamdulillah dalam menjalankan proses pembelajaran di beberapa bulan pertama berjalan dengan lancar. Si anak pun bersemangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, si anak tidak hadir ke sekolah dengan alasan sakit kepada guru kelas. Setelah 1 minggu tidak masuk sekolah, maka guru kelas berkunjung ke rumah si anak melihat kondisi si anak. Setelah dikunjungi, memang iya betul si anak dalam keadaan sakit, demam tinggi. Kemudian setelah beberapa waktu, setelah kunjungan itu, ternyata si anak tidak ada lagi datang ke sekolah. Sampai waktu 1 bulan lamanya. Dan guru kelas dari pihak sekolah kembali konfirmasi ke orang tua dengan kunjungan ke rumah kembali. Sesampai di rumah orang tua anak tadi, ternyata pihak sekolah mendapatkan anak dalam keadaan yang sudah sehat. Kemudian guru kelasnya bertanya kepada ibu si anak terkait alasan kenapa anaknya tidak datang ke sekolah. Ibunya menjawab sambil menangis mengatakan bahwa mereka memiliki masalah keluarga. Karena adanya masalah keluarga yang terjadi, maka ayah kandung anak tadi membawa semua dokumen penting seperti KTP ibu kandung dan kakak. Dan menurut penyampaian ibunya bahwa anaknya akan dibawa oleh ayahnya dan tidak lagi bersekolah di sekolah yang sekarang. Berdasarkan cerita ibu tadi, guru kelas menyampaikan bahwa alangkah baiknya urusan keluarga biarlah orang tua yang saja yang menyelesaikan. Agar anak tidak terkena imbas dari masalah yang terjadi, lebih baik anak tetap datang ke sekolah untuk tetap belajar. Dan kalaupun anak tadi tidak sekolah di sekolah sekarang, yang penting dimanapun anak ini berada,
anak ini harus tetap bisa mengenyam pendidikan yang sudah menjadi bagian dari dia. Si ibu pun menjawab, izin sebentar ya Bapak dan Ibu, ada tamu sebentar. Say, tulis. Ini sadang subhana kuliah kalau presentasi mana. Kasih ya. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Dan kalaupun anak tadi tidak sekolah di sekolah sekarang, yang penting dimanapun anak ini berada, anak ini harus tetap bisa mengenyam pendidikan yang sudah menjadi hak bagi dia. Si ibu pun menjawab dengan kata-kata, iya, sambil menangis. Memang pernah datang ke sekolah ayah sambung dari anak ini, ayah yang dinikahi ibu dengan nikah siri, menyampaikan kepada pihak sekolah KTP dan kakak orang tuanya dalam proses pengurusan tanpa ada menjelaskan apa sebenarnya masalah yang terjadi. Agar anak ini bisa terdaftar di Dapodik, tentu pihak operator sekolah mengkonfirmasi, mohon maaf Bapak dan Ibu. Sekolah mengkonfirmasi kepada orang tua, namun sampai saat ini belum juga ada jawaban dan solusi yang sekolah dapatkan. Dan sampailah saat ini akan tiba waktu ujian tengah semester 2, sementara pihak sekolah belum ada mendapatkan kejelasan dari pihak orang tua. Maka kepala sekolah bermusyawarah dengan guru kelas, wakil kepala sekolah, serta wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan operator, dan memutuskan bahwa akan membuat surat pemutusan hubungan kerjasama dengan si anak dan orang tua. Mengingat banyak pertimbangan diantaranya, anak yang tidak pernah datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, orang tua sukar diajak berdiskusi untuk menentukan jalan penyelesaian, tidak bisanya si anak terdaftar di data Dapodik, pihak sekolah khawatir pihak orang tua meminta haknya sebagai murid namun tidak menjalankan kewajibannya sebagai murid. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang pertama dalam LMS, yaitu paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan dan belas kasihan, PS ya, perlawanan belas kasihan. Dilema etika terjadi di saat hasil keputusan untuk memutuskan hubungan kerjasama antara sekolah dengan anak dan orang tua. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Yang pertama, berprinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Memang di LMS kemarin itu diminta hanya salah satu, namun berdasarkan analisa kami itu ada dua seperti yang terjadi pada paradigma berpikir yang dibahas oleh kelompok 1. Namun di sini kami membawa terlebih dahulu dua prinsip ini sebagai dasar dari prinsip yang mendasari pengambilan keputusan pada kasus ini. Apabila memang nanti harus satu prinsip saja yang dipakai, maka kami akan pilih salah satunya, yaitu yang barangkali yang terutama itu adalah prinsip berpikir berbasis peraturan. Kemudian tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Kami menjawabnya itu sudah tepat. Mengapa? Karena telah dilakukan berbagai macam rangkaian prosedur agar anak bisa tetap bersekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sebagai bukti kepedulian pihak sekolah, namun sangat minimnya kerjasama dari orang tua yang membuat pemutusan kerjasama dilakukan. Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pertanyaan yang ada yaitu mungkinkah melibatkan lembaga perlindungan anak dalam kasus ini? Karena bisa jadi ada kasus tertentu yang bisa dibantu oleh Dinas Perlindungan Anak ini dalam kasus di rumah tangganya. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu bukan lagi ranahnya sekolah untuk menyelesaikan. Kita lanjut kepada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan dan nilai rasa kasihan. Kemudian yang terlibat yaitu guru kelas, orang tua murid, dan kepala sekolah. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi, yaitu anak tidak masuk sekolah karena ada konflik keluarga yang menyebabkan kakak dan KTP ibu disita bapak, sehingga anak belum bisa diinputkan ke dalam Dapodik.
Rangkaian uji. Uji legalnya tidak ada karena memang tidak bersifat bujukan moral. Ini bukan masalah benar atau salah, ini sebenarnya adalah dilema etika yang semuanya benar. Kemudian uji regulasi atau standar profesionalnya ada, yaitu anak tidak memenuhi peraturan sekolah mengenai kehadiran. Uji intuisi tidak ada, uji publikasi masih belum tersebar, uji panutan atau idola memberikan keadaan yang terbaik untuk kebaikan si anak. 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang dipakai yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, dan prinsip berbasis aturan, rule-based thinking. Dan ini sudah saya jelaskan di awal tadi. 7. Investigasi opsi trilema, berusaha menghubungi ayah kandung untuk mencari solusi agar anak tidak putus sekolah, dan jika tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, maka perlu melibatkan lembaga yang berhubungan dengan keadaan murid, yaitu seperti KPAI. Buat keputusan pemutusan kerjasama dalam mendidik anak kepada orang tua. Meninjau kembali keputusan dan refleksi setelah dianalisa kembali keputusan untuk mengembalikan ke orang tua. Demikian Bapak dan Ibu untuk paparan dari materi ini oleh kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sayang. Terima kasih Bu Yulia yang telah memaparkan hasil diskusi kita yang kemarin. Selanjutnya kami akan memberikan kepada Bapak dan Ibu kalau seandainya ada pertanyaan atau ada masukan, kami persilahkan. Ya, Bu Ice, dipersilakan Bu Ice. Walaupun tadi kata Ibu, kalau kita dahulukan dulu kelompok, betul Bu Ice kelompok 1 ya, kami penanggap kami memang kelompok 1 ya, betul. Lanjut Bu Ice, silakan Bu Ice untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Wit atas kesempatannya. Saya sedikit tertarik tadi dengan uji panutan dari idola. Boleh dilihatkan kembali Bu Yul? Tolong satu Bu Yul. Oke Bu Ice, sebentar. Mohon maaf lambat ya Bu ya. Ini orangnya nggak profesional nih dalam hal ini. Oke, bisa terbaca Bu Ice? Sudah. Terima kasih Bu Yul. Jadi di sini kan ada uji panutan atau idola. Di sini kan kita mengibaratkan idola kita atau panutan kita akan bertanggapan seperti apa. Jadi memberikan keadaan yang terbaik untuk kebaikan si anak. Jadi saya terpikir begini, jika sekolah memutuskan hubungan dengan anak, artinya kasar-kasarnya kan anak nanti dikeluarkan dari sekolah kan seperti itu Bu Yul. Apakah keputusan itu sudah keadaan terbaik untuk si anak seperti itu? Karena kita di sini kan dilemanya ada rasa pedulinya, ada kasihannya seperti itu. Memang kalau kita dari berbasis peraturan, si anak ini memang kondisinya sudah tidak bisa lagi dianggap melanjutkan pendidikan di sekolah kita. Dari kehadiran, komunikasi dengan orang tua yang tidak lancar, sudah usaha segala macam, dan di Dapodik pun bermasalahkan seperti itu Bu Yul. Dan sekarang sudah masuk mau tengah semester kedua. Namun apakah ini sudah kondisi yang terbaik kalau kita memutuskan hubungan dengan si anak? Saya terpikir seperti ini, apakah tidak bisa kita mencari alternatif lain selain memutuskan belajarnya begitu kan? Memang dengan orang tua kita sudah tidak bisa komunikasi, orang tua pun kondisinya sulit, mana yang mau diselesaikan, permasalahan keluarga atau permasalahan sekolah anak kan begitu, kita paham kondisi berat yang dialami oleh si ibu kan begitu. Namun ya saya tetap tertarik dengan kata ini, apakah keputusan kita sudah yang terbaik untuk anak kan begitu.
Jadi saya di sini hanya sedikit punya tanggapan begitu. Apakah dengan rasa kasihan kita ini sudah yang terbaik seperti itu? Itu saja Bu Yul. Terima kasih Bu Elsa. Ya, terima kasih Bu Ice. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Ibu Sari. Sudah Bu Sari, silakan. Baik, terima kasih Bu Elsa dan Bu Ice mencoba menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Ice. Nah, sebenarnya kami juga dalam posisi yang sangat dilema saat mencoba mengambil keputusan untuk hubungan kerja dengan si anak. Namun setelah dilakukan berbagai usaha, mulai dari komunikasi lewat telepon, kunjungan rumah, dan kami tidak mendapatkan solusi dari orang tua. Bahkan kami sampai menyampaikan dalam kasus ini agar anak tidak dilibatkan. Namun kami bingung Bu Ice, apakah kalau dilanjutkan kami sudah mempersilahkan anak itu untuk datang ke sekolah. Biarlah orang tua yang menyelesaikan masalahnya. Tetapi si anak tidak kunjung diantarkan ke sekolah Bu Ice. Sementara kejadian ini sudah berlangsung lama dari setelah ujian mid semester 1. Anak ini tidak mengikuti ujian semester 1 dan bahkan sekarang sudah memasuki tengah semester 2. Itu kurun waktu yang cukup panjang anak ini tidak datang ke sekolah. Padahal pihak sekolah sudah memberikan izin untuk anak datang tetap ke sekolah. Jadi makanya rasanya menurut kami memang ini keadaan yang terbaik yang mungkin yang bisa kami berikan solusinya kepada si anak. Kemudian jika kami melibatkan KPAI atau kami menghubungi si ayah dan rasanya ini sudah masuk ke ranah masalah keluarga mereka Bu Ice. Itu yang terpikir bagi kami. Atau mungkin Bu Ici bisa memberikan gambaran yang terbaik seperti apa yang bisa kami berikan untuk solusi si anak ini Bu Ici. Kira-kira itu yang sedang kami alami Bu Ici. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Yul atau Bu Yul. Mungkin itu dari saya Bu Ici. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari atas tanggapannya. Bagaimana Bu Ici dengan penyampaian Ibu Sari atau ada tambahan dari Bu Yulia? Boleh Bu Wit? Ya, silakan Bu Yulia. Oke, luar biasa ini analisa dari Bu Ici. Saya suka sekali dengan beliau melihat sebegitu jeli ini tentang presentasi kami. Memang betul adalah idola itu memberikan keadaan yang terbaik untuk kebaikan anak. Dan salah satu hal yang terbaik itu belum tentu terbaik menurut orang semuanya. Karena mungkin dalam pandangan semua orang yang terbaik untuk anak adalah sekolah. Tapi sepertinya dalam keadaan yang ada dalam kasus yang tersedia ini, sepertinya yang terbaik ada bagi anak adalah memang pemutusan kerjasama dengan orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa jadi anak juga tertekan dengan bisa misalnya dia minta diantar ke sekolah dan orang tuanya tidak mau. Itu juga akan ada tekanan batin bagi si anak. Jadi kalau misalkan udah diambil keputusan untuk pemutusan kerja pemutusan kerjasama, itu bisa jadi hal itu menjadi terbaik untuk si anaknya. Dan satu hal lagi yang barangkali harus kita pahami di sini, kasus yang kami angkat bukan pada sekolah negeri. Artinya di sekolah swasta. Kalau kita tahu di sekolah swasta bahwa kontribusi orang tua terhadap sekolah itu sangat penting untuk melaksanakan supaya operasional sekolahnya tetap berjalan. Apabila tidak ada kerjasama dari pihak orang tua, bagaimana sekolah bisa untuk menjalankan segala kegiatannya? Seperti ibaratnya bertepuk tidak bisa sebelah tangan, dan ternyata di sini kontribusi orang tuanya juga untuk sekolah ini minim, perhatiannya juga minim. Dan ini setelah ditelusuri ini bisa jadi anak ini juga memiliki kesempatan nantinya untuk bersekolah kembali pada tahun berikutnya. Karena bisa jadi ini anak umur 6 atau 7. Saya rasa mungkin anaknya ini biasanya kelas 1 itu 6 ya? 6 atau 7 ya. Jadi kan kalau misalkan 6 dia masih punya waktu lah nanti untuk kembali bersekolah, dan saya rasa mudah-mudahan orang tuanya memiliki pemikiran untuk menyelesaikan masalah di keluarganya. Bagaimanapun pendidikan bagi orang tua untuk anaknya adalah sesuatu hal yang
penting. Jadi menurut kami keadaan yang terbaik untuk si anak sekarang sepertinya memang seperti itu, supaya untuk menghindari tekanan pula di rumah tangganya untuk memaksanya pergi sekolah atau dipaksa orang tuanya untuk mengantarkannya sekolah. Jadi dalam hal ini bisa jadi dua kemungkinan ya, bisa jadi anaknya yang memaksa orang tuanya untuk ke sekolah atau orang tuanya yang harus memaksa anaknya ke sekolah. Seperti itu Ibu Ice. Itu tanggapan dari saya kembalikan kepada Ibu Elsa. Ya, terima kasih Bu Yulia. Bagaimana Bu Ice? Dikembalikan lagi sama Bu Ice. Baik, terima kasih Bu Wid. Terima kasih juga kepada Ibu Sari dan Bu Yulia atas tanggapannya. Saya merasa bertambah lagi wawasan karena garis merahnya tadi di sini kasusnya terjadi di sekolah swasta. Kontribusi dari orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi saya sedikit menjadi ada tambahan begitu. Memang keputusan ini memang sudah tepat dengan berbagai latar belakang, kondisi, dan segala macam usaha yang telah dilakukan. Namun mungkin di saat melakukan penyampaian keputusan ini bisa diberi sedikit note seperti yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi. Jika di tahun ajaran depan si anak akan masuk sekolah lagi, sekolah bersedia menerima. Jadi sekarang diputuskan karena kondisi yang saat ini sangat tidak mendukung. Jadi kan orang tua ini memiliki peluang tahun depan dapat diterima lagi di sekolah kita. Jadi saat melakukan pemutusan kerjasama tadi ada notes yang bisa dibawa oleh orang tua pegangan di tahun ajaran depan. Harapan kita kan di tahun ajaran depan si anak bisa masuk lagi karena kalau dipertahankan sekolah memiliki kerugian anggaplah uang sekolah begitu. Kalau ada anak lain yang aktif tentu uang sekolahnya masuk sehingga operasional sekolah tidak terganggu kan seperti itu. Seperti yang disampaikan Ibu Sari, kalau saya ada sedikit cerita, mungkin ada berbagi pengalaman, namun mungkin ini berbeda kasus ya Bu Sari, karena kita di negeri. Pola garis merahnya kalau kami di negeri, jangan sampai kita sekolah yang memutuskan hubungan begitu. Kalau bisa orang tua yang mundur. Jadi selagi bisa diusahakan, kita usahakan terus. Di sekolah kami beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kejadian seperti ini, namun kasusnya sudah di anak kelas tinggi dan permasalahannya itu ada kaitannya dengan tindak asusila. Jadi hampir 3 bulan si anak tidak ke sekolah, sudah dikunjungi pakai surat, lewat telepon, kunjungan rumah langsung, baik itu guru mapel, guru wali kelas, bahkan kepala sekolah sendiri karena kasusnya cukup berat. Memang si anak tidak datang ke sekolah, orang tua pun tidak peduli dari keluarga broken home, jadi cukup berat kasusnya. Namun tetap tidak ada keputusan sekolah yang memutuskan. Jadi si anak kami berikan berupa fotokopian, LK-LK, yang namanya kondisi tidak kondusif dari sekian banyak yang kami bagikan, yang dikerjakan hanya 1 atau 2. Namun prinsip sekolah ada memberikan layanan lebih kepada si anak yang sedang bermasalah ini. Harap kami nanti jika permasalahan sudah selesai, kondisi sudah kondusif, si anak datang kembali ke sekolah. Namun tentu ada beberapa catatan-catatan yang harus dipahami oleh orang tua saat si anak kembali ke sekolah. Tentunya dia tidak akan sama posisinya dengan teman-temannya yang ke sekolah datang setiap hari dengan nilai yang lengkap, tugas yang lengkap. Namun, ya itulah prinsipnya. Sebisa mungkin bukan sekolahlah yang memutuskan. Mungkin karena kita di negeri seperti itu. Sedikit cerita Ibu Sari. Terima kasih Ibu Sari, Bu Yulia, dan Ibu Elsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu C. Itulah bedanya kita dengan negeri, dengan swasta ya Bu C. Ya. Kalau kita di negeri memang betul-betul boleh memutuskan kerjasama dengan orang tua. Tapi kalau di swasta karena dia memang butuh dengan dananya, makanya dia harus mengambil keputusan yang berat tersebut. Terima kasih juga Bu C atas ceritanya. Sama-sama Bu C. Iya, terima kasih Bu C. Baik Bu Hebi dulu tadi. Silakan Bu Hebi. Oke, makasih banyak Bu Wid atas kesempatannya. Tadi pada kasus kalau tidak salah kasusnya itu tadi kan orang tuanya udah kewalahan karena KTP dengan kakak aslinya dibawa oleh ayah kandungnya itu kan, sehingga mungkin Dapodik terkendala, data-data anak tidak lengkap di Dapodiknya.
timbul pertanyaan di sini ya Bu Wid, Ya. juga Bu Sari, apakah ketika awal pendaftaran anak baru itu tidak dilengkapi administrasinya? Itu yang pertama. Yang kedua juga lagi, apakah pihak sekolah tidak berusaha untuk menghubungi si ayah gitu kan? Ini juga berbagi pengalaman. Kita sama-sama swasta ya Bu Sari ya. Kami juga banyak menemui kasus keluarga yang bermasalah terhadap anak-anak didik kami di sekolah. Kami pernah juga menghubungi si ayah gitu ya, memberikan pengertian, ada yang menerima, ada yang tidak kan. Tapi apa salahnya kita berusaha untuk menghubungi orang tua si bapak tersebut. Masalahnya apa? Tadi timbul pula tadi di kasus itu kan kata si ibunya kan anaknya mungkin tidak sekolah di sini lagi, mau dibawa si ayahnya. Sementara kan sampai semester mau ujian semester si anak tidak juga dijemput si ayah kan. Kalau orang ibunya yang menelpon mungkin karena ada masalah mungkin pasti tidak didengarkan oleh si ayah. Apa salahnya kita coba dari pihak sekolah menghubungi si ayah, berikan penjelasan atau bagaimana gitu kan, supaya kalau memang anak mau dipindahkan alangkah lebih awal dipindahkan. Kalau tidak beri kesempatan dulu, setidak-tidaknya tidak mau si ayah memberikan ke si ibu, apa salahnya nanti si ayah aja yang berurusan ke sekolah, yang penting administrasi anak ini lanjut gitu kan. Takutnya seperti tadi kata Bu Iul itu kan, dengan umurnya baru 6 tahun besok bisa lanjut lagi kami terima di sini, tapi secara mental anak itu kan sudah kena juga itu kan Bu Wid, Bu Sari dan Bu Yul. Kemudian lagi kalau mengenai kontribusinya pada pihak sekolah, rasanya mungkin perlu ada juga pertimbangan. Kenapa? Karena mereka sedang ada masalah, apa salahnya kita selamatkan anaknya dulu gitu. Seperti kata Bu Ice tadi kan, jangan sampailah kita pihak sekolah memutuskan hubungan dengan si anak dengan pihak sekolah. Kita lakukan berbagai macam usaha, seperti kata Bu Ice itu yang bermasalah seperti itu, kami juga mengalami hal seperti itu Bu Sari ya. 1 tahun kami itu Bu Sari, kalau kami istilahnya memang tidak bisa anak ini diantarkan ke sekolah, anggaplah dia homeschooling, seperti itu. Jadi ketika ujian segala macam, dikirimkan soal, seperti kata Bu Ici tadi kan, soal-soal latihan sebelumnya materi dikirimkan gitu kan, itu mungkin juga salah satu kita dari sekolah swasta ya, jadi kita janganlah kita pikirkan materi dulu gitu kan. Kita itu menurut Baby ya, untuk ibu-ibu di kelompok 2 kadang-kadang permasalahan atau pemikiran kita berbeda, tapi itu mungkin bisa jadi masukan atau bagaimana untuk kasus seperti ini. Jadi kalau rasanya di pemutusan seperti itu tahun depan bisa diterima, tapi namanya anak mentalnya sudah kena itu. Psikolognya juga sudah kena. Mungkin itu Bu Wid, terima kasih. Iya Bu Hebi, terima kasih Bu Hebi. Tadi ada tadi ada pertanyaan ya Bu Hebi. Iya Bu Wid. Apakah ADM anak di awal sekolah itu tidak dilengkapi, makanya KTP dan KK-nya? Oke Bu Sari, bisa langsung ditanggapi Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Elsa dan Bu Hebi. Mencoba menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Hebi. Yang pertama terkait apakah di awal sekolah itu tidak dilengkapi oleh orang tua. Setelah kami konfirmasi kepada bagian PPDB di awal tahun ajaran baru, memang orang tua yang mengurus ke sekolah itu adalah ayah sambungnya, ayah sambung dari si anak. Dan si ayah sambung menjanjikan akan segera melengkapi terkait ADM anak ini.
Nah, itu. Jadi makanya pihak sekolah mau menampung si anak, menerima si anak dengan janji beliau yang akan segera melengkapi KK dan KTP yang masih dalam tahap proses, Bu Hebi. Jadi namanya kami berpikiran positif, oke lah sedang proses sedang proses memenuhi syarat yang ini, Bu Hebi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghubungi ayah kandung ini kami tidak pernah berhubungan langsung atau berkontak langsung dengan ayah kandung, karena selama ini sejauh ini yang mengurus anak ini ke sekolah adalah ayah sambung dan ibu kandungnya. Terkait nomor HP si ayah kandung, dan ternyata ibu pun tidak pernah berhubungan atau berkontak langsung dengan ayah. Jadi ketika ayahnya ingin menjemput si anak atau nggak paham juga itu pembagian waktunya seperti apa, ketika ayahnya ingin bertemu si anak, ayah ini langsung mendatangi rumah si ibu dan membawa si anak tanpa hubungan kontak terlebih dahulu, Bu Hebi. Jadi pernah kami sampaikan, kalau enggak kami coba membantu, boleh kami minta nomor HP beliau. Pernah si ibu mengasih dan itu tidak aktif, Bu Hebi. Jadi kami merasa kewalahan juga, Bu Hebi. Kami sudah kepikiran seperti itu, dan nomor HP yang diberikan si ibu tidak aktif, dan si ibu dan antara ibu dan si ayah kandung tidak pernah berhubungan, Bu Hebi. Jadi ketika si ayah ingin bertemu dengan si anak, langsung datang menjemput anak. Nah, itu kondisinya, Bu Hebi. Kemudian yang ketiga, kenapa pihak sekolah tidak mencoba untuk meng-homeschoolingkan anak tadilah istilahnya, gitu kan. Yang pertama, pihak sekolah sudah memberikan kemudahan bagi si anak, silahkan saja datang ke sekolah, belajar seperti biasa. Nah, si ibu hanya menanggapi dengan kata-kata iya dan menangis. Tidak ada jawaban, mengangguk saja, hanya menangis. Kemudian kalau sepertinya guru yang datang ke rumah, kami rasa mungkin keterbatasan waktu dan tenaga, Bu Hebi, kecuali mungkin bisa kita bagikan tugasnya itu lewat WA atau media online lainnya, mungkin seperti itu, Bu Hebi. Kalau secara langsung guru datang ke rumahnya mungkin agak kewalahan, Bu Hebi, karena jam sekolah kita yang full day, mungkin Bu Hebi tahu dari 7:30 sampai 3:30 itu posisinya guru masih di sekolah. Sementara di sekolah swasta ini hari Sabtu pun guru masih masuk. Nah, kapan lagi akan mendampingi anak ini untuk belajar di rumah, Bu Hebi? Itu mungkin untuk kendala-kendala yang dihadapi, Bu Hebi. Tapi mungkin untuk saran yang ketiga mungkin bisa kita terima, tetap mengusahakan agar anak tetap belajar mungkin lewat media online, Bu Hebi. Itu mungkin dari 3 tadi, Bu Hebi, ya, yang Bu Hebi sampaikan. Oke, terima kasih Bu Sari. Mungkin ada tambahan Bu Ilya? Oke, terima kasih Bu Elsa. Sudah dipaparkan oleh Bu Sari ya, Bu Hebi. Ini luar biasa sekali analisa dari Bu Hebi. Dan sebentar, Nak. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Analisanya luar biasa kuat tadi ya Bu Hebi ya. Bagaimanapun dengan kasus perceraian orang tua sebenarnya psikologi anak sudah kena. Bagaimanapun namanya setiap apa yang terjadi di rumah tangga, jika itu sudah menyangkut hubungan ayah dan ibu, biasanya yang paling korban adalah anaknya. Jadi sebenarnya secara psikologi anak ini sudah kena, walaupun barangkali nambah lagi nanti dengan sekolahnya yang berikutnya kan seperti itu ya, diterima di sekolah begitu ya tadi ya Bu Hebi ya. Diterima di sekolah itu kembali kan seperti itu. Iya, sebenarnya di situ orang tua punya pilihan untuk rasanya punya pilihan untuk menyekolahkan di tempat yang barangkali anak tidak minim akibat kepada anaknya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ke sekolah yang sebelumnya dimasukkan kembali, itu rasanya pihak sekolah sah-sah saja dulu untuk memberikan masukan atau pemahaman kepada orang tua. Takutnya nanti seperti yang Ibu Hebi katakan, temannya udah kelas 2, nanti dia kelas 1. Di situ ada psikologi anaknya yang kena. Jadi salah satu nanti jika anak itu masuk kembali di tahun ajaran baru di sekolah yang sama, ya saya yakin pihak sekolah akan memberikan semacam arahan
agar memikirkan ulang untuk tempat anak ini sekolah. Namun apabila nanti sekolah yang sebelum ini tetap menjadi pilihan, itu kita kembalikan ke hasil akhir nanti pembicaraan antara pihak sekolah dengan orang tua anak. Kemudian mengenai tadi masalah kontribusi itu, memang saya yakin walaupun tidak pernah juga sih nyoba mengajar di sekolah swasta, tapi mungkin berbeda swastanya dengan yang di Bukit Tinggi. Mungkin Bukit Tinggi lebih kuat barangkali ya, karena Senar pernah ngajar di SMA Muhammadiyah Batu Sangkar. Itu memang kontribusi dari orang tua itu penting. Namun dalam kasus ini sebenarnya sekolah udah memfasilitasi, walaupun kontribusi yang diberikan belum maksimal, begitu ya Bu Sari ya? Itu. Jadi sebenarnya dalam proses ini sudah ada tahapan-tahapan seperti itu yang dilakukan oleh sekolah. Namun hal-hal seperti itu tidak diterima atau tidak dimanfaatkan oleh pihak anak dan pihak orang tua. Jadi judulnya kalau bahasa orang Minangnya malah sahabi-habi usau, judulnya Bu Ebi. Jadi akhirnya keputusan terpahitlah diambil dengan mempertimbangkan itulah barangkali yang terbaik, karena yang terbaik itu belum tentu sesuatu yang baik menurut kita. Sekian, saya kembalikan ke Bu Elsa. Ya, terima kasih Bu Yulia, Bu Sari atas tanggapannya. Bagaimana Bu Hebi dengan tanggapan dari Bu Yulia dan Bu Sari? Oke, Bu Elsa, terima kasih Bu Yul dan Bu Sari atas tanggapannya. Di sini yang Bu Ebi maksud itu kenap psikolog atau mental anak itu bukannya ini yang diberhentikan saat ini, namanya anak kelas 1 sedang semangat-semangatnya belajar ya. Ya mungkin kendalanya seperti itu, mungkin orang tua tidak bisa ngantar ke sekolah segala macam. Tadi dari ceritanya Bu Sari kan bapaknya datang langsung ke rumah membawa anak itu, berarti anak itu tidak sama si ibu lagi Bu Sari atau bagaimana seperti itu? Ya, bagaimana Bu Sari, ditanggapi langsung Bu Sari? Izin Bu Ebi, jadi berita terakhir yang kami dapatkan itu si anak masih sama si ibu Bu Ebi, cuman terkadang ayahnya suka jemput dalam waktu beberapa hari, entah itu seminggu dengan ayah, habis itu diantar dengan ayah, gitu Bu Ebi. Jadi itu yang informasi terakhir Bu Ebi. Tapi untuk sekarang kurang tahu Bu Ebi. Berarti kan si anak masih dengan si ibunya Ibu Sari ya. Iya. Apa namanya nih? Sebenarnya ini tambahan mungkin ya Bu Sari ya. Mungkin karena si ibu nggak tahu di mana alamat nomor HP ayah yang gimana nama itu, nggak tahu nomor HP yang bisa dihubungi ya. Tapi melalui si anak mungkin bisa ditelusuri di mana tinggal segala macam. Kalau kita ada niat untuk menemui si ayah, ngomong dari hati ke hati dengan si ayah supaya pendidikan anaknya berlanjut. Mungkin itu saja tambahan Bu Sari. Terima kasih banyak Bu Sari, Bu Elsa, dan Bu Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu Hebi atas pertanyaan dan tanggapannya serta masukannya untuk kelompok 2. Paradigma yang digunakan dalam studi kasusnya, Pak Nef, ini Pak Nef. Yang studi kasusnya Bu, studi kasusnya. Yang di awal itu. Yang di awal Bu Yul. Kasusnya Bu? Iya, studi kasusnya ini. Tadi kan saya mendengar pemaparan Ibu Sari, katanya ibunya nangis gitu. Apa yang menyebabkan ibu nangis? Ada faktor lain mungkin. Misalnya kalau disuruh maaf Pak Nef, putus-putus. Apa bisa aja putus-putus? Nggak jelas. Ya di sini pertama itu saya pikir faktor lain yang terjadi di keluarga itu, sehingga cuma proses mengantarkan anak ke sekolah saja itu tidak bisa ya. Padahal ayah sambungnya ada. Jadi selain ibu ini kan ada ayah sambungnya. Artinya yang memberi nafkah untuk keluarga ini ada tanggung jawabnya ayah sambungnya. Di situ yang belum jelas apakah kondisi keluarga ini dalam segi tanda kutip ekonominya baik-baik saja
atau ada permasalahan ekonomi sehingga untuk melakukan sekolah anak ini yang perlu biaya, apalagi sekolah di swasta gitu ya, itu kan perlu biaya cukup besar dibandingkan dengan SD negeri begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cuma permasalahan KTPA dan KK saja, apakah tidak ada usaha sekolah untuk menghubungi sekolah TK-nya misalnya? Sekolah TK atau sekolah SD? Sudah SD kayaknya Pak Nef. Ya, Pak SD, Nef. Pak Nef. Sudah SD sekarang Pak Pak Nef. Nef. Ini kelas 1 Pak Nef. Oke Pak Nef. Sudah Pak Nef. Kayaknya Pak Nef Iya kalian. Pak Nef. Pak Nef. Oke Bu Sari, kita tunggu Pak Nef dulu Bu Sari atau Jamnya bagaimana Bu Wit? jam kita udah habis, sudah lewat 5 menitnya. Mungkin bisa kita tanya ke Bu Suryati, Bu Wit. Ya, oke Bu Suryati, bagaimana Bu Suryati? Sudah lewat 5 menit ini Bu. Ditutup saja. Enggak apa-apa. Ditutup saja, Lanjut Bu. kita ke kelompok 3 ya. Iya. Kalau kelompok Oke, kesimpulan juga apa-apa, seperti kelompok 1 tadi. Boleh, silakan. Iya Bu. Oke Bapak Ibu semuanya. Dari tadi pemaparan dari kelompok 2, dari kasus siswa kami yang tidak masuk selama beberapa bulan karena kendala atau karena adanya permasalahan dari keluarga, maka dapat kami ambil kesimpulannya bahwa pihak sekolah akan memutuskan hubungan. Tapi tadi sudah banyak pertanyaan dari teman-teman dan sudah ditanggapi lagi dengan kelompok 2. Nanti mungkin akan ada tambahan dan penguatan dari Ibu Fasil. Kami dari kelompok 2 mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.